Yang saya hormati Bapak Ketua Takmir Masjid Al-Mubarak, Bapak Abdul Ghafur, para sesepuh, para pini sepuh, para jemaah salat subuh berjamaah yang dimuliakan oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa salatan wa salaman ala ibadihi alladhina astafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil munazzal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala fi ayatin ukhra أعوذ بالله من الشيطان الرجيم حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين وقال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في حديثه خيركم من تعلم القرآن وعلمه وفي حديث آخر اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحاب أو لأهله أما بعد Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Bapak-bapak, ibu-ibu yang insyaallah dirahmati Allah, di pagi yang insyaallah diberkahi ini, marilah bersama-sama kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan nikmat karunia, taufik, dan tentu saja nikmat iman Islam, pagi hari ini alhamdulillah kita bisa bersama-sama melaksanakan sholat subuh berjamaah, lalu kemudian mengikuti pengajian untuk bersama-sama belajar memperdalam kembali pengetahuan kita tentang agama Islam, khususnya tentang Al-Quran ini. Ini merupakan kenikmatan yang patut kita syukuri bersama, karena tidak semua orang bisa merasakan kenikmatan yang saat ini kita rasakan. Yang kedua, tentu saja salawat dan salam hendaknya senantiasa kita sampaikan, kita haturkan kepada junjungan kita baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita diakui sebagai umat beliau dan layak mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin, amin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tadi malam baru saja kita memperingati satu momen penting, satu peristiwa penting yang terjadi hanya di bulan Ramadan. Momen penting ini seringkali biasanya dilaksanakan pada tanggal 17 Ramadan, yaitu Nuzulul Quran. Tadi malam mungkin ada yang sudah mengikuti pengajian di berbagai masjid, mungkin di bawah, di sini, ataupun di masjid yang lainnya. Tentu mungkin sudah dapat sedikit gambaran apa itu nuzulul Quran. Nah, dalam kesempatan ini mungkin saya hanya ingin sedikit mengulang-ulang saja, karena yang namanya ilmu pengetahuan itu semakin diulang, semakin baik dan semakin menancap ke dalam relung kalbu kita, masuk ke jiwa kita, untuk kemudian bisa kita amalkan dengan sebaik-baiknya. Nuzulul Quran seringkali diartikan simpelnya dengan istilah turunnya Al-Quran. Betul, karena nuzul Quran terdiri dari kata nuzul dan Al-Quran. Nuzul dari kata nazala, artinya turun. Al-Quran asal katanya dari kata qara'a, artinya membaca. Tapi kemudian ditambahkan ada dua huruf di belakangnya, alif dan nun, Quran. Bentuk masdar,
qara'a yaqra'u qira'atan wa qur'anan. Dalam istilah bahasa Arab, kalau sebuah kata ditambahkan alif dan nun di belakangnya, itu pengertiannya menjadi lebih sempurna, al-kamal. Jadi yang namanya Al-Quran itu secara bahasa merupakan bacaan yang sempurna yang dibaca secara berulang-ulang. Adapun secara istilah, mungkin sebagian dari kita sudah sering sekali mendengar Al-Quran huwa kalamullahi ta'ala al-munazzal ala qalbi nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam biwasitati Jibril alaihi salam al-maktub baina daffatay al-mushaf al-manqul ilayna bit-tawatur al-muta'abbad bitilawatihi al-mabdu' bi suratil Fatihah wal mukhtatam bi suratin Nas. Ini pengertian yang sering kali disebutkan para ulama dalam kitab-kitab ulumul Quran ataupun kitab-kitab tafsir. Meskipun sedikit kadang-kala ada sedikit perbedaan, tapi kurang lebih artinya seperti ini. Al-Quran adalah kalamullahi ta'ala. Al-Quran itu kalam Allah, bukan kalam Nabi Muhammad. Nah, ini yang perlu kita tekankan. Al-Quran itu kalamullahi ta'ala al-munazzal, yang turun ala qalbi nabina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang diturunkan kepada hati Nabi Muhammad. Ini kita mungkin sering mendengar Al-Quran itu turun langsung kepada Nabi Muhammad, diturunkan secara diperdengarkan, iya, tapi masuk sejatinya, masuk langsung ke dalam hati beliau, langsung masuk ke dalam roh beliau, jiwa beliau, yang kemudian setelah mendapatkan itu ditalkin oleh Sayyidina Jibril, beliau langsung hafal. Makanya kemudian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ketika mendapatkan wahyu pertama di Gua Hira, sebagaimana banyak riwayat mengatakan bahwa wahyu pertama itu adalah surah ayat ataupun surah dari Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Di riwayat lain ada yang mengatakan bahwa surat yang pertama turun adalah surah Al-Muddathir. Tapi ulama sepakat bahwasanya wahyu yang pertama turun adalah Iqra, perintah Iqra itu. Saat Nabi pertama kali mendapatkan wahyu ini, langsung masuk ke dalam jiwa beliau, hati beliau, ruh beliau. Ini terjadi satu guncangan, getaran yang begitu dahsyat. Makanya pertama kali kemudian beliau mendapatkan wahyu itu sangat, ada yang mengatakan ketakutan, sampai-sampai keringat beliau bercucuran, keringat dinginnya. Bahkan ini diabadikan di dalam Al-Quran, inna sanulqi alaika qawlan thaqila. Ada qawlan thaqila, perkataan yang sangat berat. Nabi mendapatkannya langsung dari Allah melalui perantara Jibril. Berbeda dengan kita, dengan para sahabat. Saat Nabi mendapatkannya dan begitu dahsyatnya, lalu kemudian Nabi mentalkin kepada para sahabat lainnya, mengajarkan, dan para sahabat mengajarkan kepada generasi sesudahnya, terus sampai kemudian sampai di masa kita mendapatkannya dengan mudah. Tapi keadaan justru berbeda saat Nabi mendapatkan pertama kali ini, yang tentu kemudian mendapatkan kedahsyatan yang begitu dahsyat. Wahyu yang pertama turun. Nah, proses turunnya Al-Quran ini, kalau kita merujuk dalam kitab-kitab tafsir, kitab-kitab ulumul Quran, biasanya dijelaskan para ulama ada dua kategori. Pertama, Al-Quran turun secara sekaligus, duf'ah wahidah, mulai dari Lauhul Mahfuz kepada langit dunia. Ini yang diabadikan dalam Al-Quran, bahwa yang namanya Al-Quran itu turun di bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Kapan tepatnya unzila fil Quran?
Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Kami turunkan Al-Quran itu sungguhnya pada malam yang diberkahi. Apa itu malam diberkahi? Di ayat lain disebutkan inna anzalnahu fi lailatul qadar. Malam diberkahi itu adalah malam Lailatul Qadar dan hanya ada pada malam bulan Ramadan. Apa itu malam Lailatul Qadar? Malam sebaik-baik dari 1000 bulan. Setelah sampai di langit dunia, lalu kemudian Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara Jibril. Kalau dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia diturunkan secara sekaligus duf'ah wahidah, jumlatan wahidatan, tapi diturunkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW secara berangsur-angsur berdasarkan al-hawadith al-waqa'i, berdasarkan suatu peristiwa. Makanya kadang-kala kita sering mendapati, oh ayat ini turun pada peristiwa ini karena ada yang melatar belakanginya, karena ada sebab nuzulnya. Dalam waktu kurang lebih 23 tahun. Ada yang memperincinya 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Tapi kalau mau kita bulatkan sekitar 23 tahun. Dan setiap tahunnya setelah wahyu pertama turun, Jibril itu mentalqin, memudarasah Al-Quran dengan Nabi Muhammad SAW setiap bulan Ramadan. Kecuali sebelum akhir hayat beliau, Jibril turun 2 kali untuk langsung mentalqin Nabi Muhammad SAW, mengajarkannya 2 kali. Kenapa kok bisa lama sekali proses turunnya Al-Quran ini kepada baginda Nabi SAW? Ada banyak hal yang mungkin bisa kita ambil hikmahnya. Salah satunya adalah memudahkan Nabi atau memperkuat hati Nabi SAW di tengah-tengah beliau dalam proses berdakwah. Kalau Al-Quran diturunkan langsung sekaligus, bayangkan ketika wahyu pertama kali turun saja Nabi mendapatkan suatu keadaan yang begitu dahsyat. Bagaimana kalau langsung diturunkan sekaligus? Tentu keadaannya akan berbeda. Maka salah satunya diturunkan kenapa? Secara bertahap untuk memudahkan atau menguatkan hati beliau. Hikmah yang pertama. Yang kedua tentu saja hikmahnya adalah memudahkan untuk menghafalnya. Nabi ketika langsung ditalqin oleh Sayyidina Jibril, beliau bisa langsung hafal. Lalu kemudian Nabi ketika mendapatkan satu ayat, beliau ajarkan langsung kepada para sahabat beliau. Nah, diajarkan langsung dijelaskan, diterangkan. Itulah kenapa para sahabat itu langsung bisa paham, bisa mengerti. Dan ini juga untungnya kenapa wahyu itu turun secara bertahap, tidak sekaligus. Karena di saat ada infisal ataupun ada faslun, ada jeda dari turunnya wahyu, saat itu Nabi menjelaskan, menerangkan, sehingga apa yang didapatkan dari Allah melalui Jibril, wahyu Al-Quran ini bisa benar-benar dimengerti oleh masyarakatnya, terutama para sahabatnya, yang dari para sahabat kemudian mengajarkan kepada sahabat lainnya, sehingga pesan yang ingin disampaikan itu benar-benar bisa dipahami dengan baik. Dan terlebih lagi itu mudah untuk dihafalkan. Hikmah yang lainnya dalam proses turunnya Al-Quran, kenapa diturunkan secara bertahap? Ada proses yang ingin didapatkan, yaitu proses penerapan syariat atau penerapan hukum secara gradual. Penerapan hukum syariat itu tidak semuanya serta-merta langsung ujuk-ujuk datang ayat langsung diharamkan semua, misalnya perkara yang terlarang. Tidak. Misalnya dalam kasus ataupun dalam perkara al-khamar. Khamar itu minuman yang memabukkan. Al-Quran tidak langsung menghukum atau mengatakan ini haram, tidak.
tapi menyesuaikan keadaan juga. Karena khamar di masa dulu itu merupakan adat kebiasaan orang-orang Quraisy. Mereka kalau ada event-event tertentu biasanya minum khamar. Mula-mula langsung dijelaskan dulu yang namanya khamar itu ada manfaatnya, ya. Tapi mudaratnya, keburukannya itu lebih besar. Apakah langsung kemudian diharamkan? Tidak, dijelaskan lagi. Bahkan suatu ketika ada para sahabat. Waktu itu setelah minum khamar kalau tidak salah. Tiba-tiba kemudian para sahabat ini langsung sholat. Namun dalam keadaan sholatnya itu, beliau tidak sadar mengimami para sahabat ini. Sehingga Pak ngeracau. Ayatnya kemana-mana. Lalu kemudian turunlah ayat. وَلَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا. Jangan kalian dekati sholat kalau kalian dalam keadaan mabuk. Ini dahsyatnya Al-Quran. Tidaklah serta-merta langsung mengharamkan begitu saja. Bayangkan kalau diharamkan langsung, orang mungkin akan kaget. Orang mungkin akan bertanya-tanya, ini gimana? Ajaran baru langsung kok mengharamkan semua. Maka ini hikmahnya. Proses penerapan syariat itu secara bertahap, secara gradual. Sehingga pesannya benar-benar dapat dimengerti. Nah ini. Ya. Lalu kemudian al-maktub fil mushaf, Al-Quran itu tertulis dalam bentuk mushaf. Baina dafatail mushaf. Yang kita pegang sekarang ini itu Al-Quran yang sudah berbentuk jilid ya, yang tertulis sudah. Tapi pada zaman Rasul apakah ada Al-Quran bentuknya seperti ini? Tidak. Di masa Rasul Al-Quran atau wahyu itu ditulis tersebar di beberapa tempat. Nggak ada buku yang seperti sekarang seperti ini, nggak ada. Kertas susah. Akhirnya ditulis di mana? Kadang ditulis di tulang, di kulit-kulit, masih tersebar kemana-mana. Lalu kapan Al-Quran itu mulai dibukukan? Al-Quran itu dibukukan jauh setelah Rasulullah SAW wafat. Setelah Nabi atau baginda Nabi SAW wafat, masuk ke eranya Khulafaur Rasyidin. Mula-mula dipimpin oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Di masa ini beliau ada suatu peristiwa penting, peristiwa perang Yamamah kalau tidak salah. Di peristiwa ini terjadi peperangan dahsyat yang ternyata korbannya itu banyak sekali dari kalangan sahabat yang notabene adalah para penghafal Al-Quran. Sayyidina Abu Bakar kemudian terpikir, kalau seandainya para sahabat radhiyallahu ta'ala alaihim, khususnya para sahabat yang hafal Al-Quran ini semakin sedikit, khawatir Al-Quran ini kemudian susah untuk dilestarikan, siapa nantinya akan mengajarkannya. Maka kemudian dimulailah usaha untuk mengumpulkan Al-Quran, jam'ul Quran fi ahdi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Apakah berhasil? Tidak. Tidak langsung jadi sebuah mushaf bentuk buku berjilid, enggak. Masih berproses. Sampai beliau wafat masih belum juga, tapi usahanya sudah dimulai, betul. Mulai dikumpulkan, masuk ke periodenya Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Masih juga, tapi karena kesibukan macam-macam dan lain sebagainya, usaha itu masih belum terwujud. Tapi masternya
Master Al-Qur'annya yang cetakan yang ditulis sejak zaman Nabi tetap ada, disimpan, bahkan disimpan di putrinya Sayyidina Umar, yaitu Sayyidina Hafsah binti Umar bin Khattab. Lalu kemudian masuklah periode Sayyidina Utsman bin Affan. Di masa beliau ini semangat untuk mengumpulkan Al-Quran terbit kembali, semangat kembali. Terlebih lagi saat Islam itu sudah menyebar di berbagai macam daerah. Beliau khawatir ketika Islam menyebar berbagai daerah itu terjadi akulturasi budaya. Pencampuran budaya itu semakin banyak. Islam bukan lagi di Arab saja, bukan. Sudah sampai ke daerah-daerah Asia Tengah dan lain sebagainya. Yang tentunya didapati sudah bukan lagi orang-orang Arab. Sehingga banyak kemudian bermunculan lahjah-lahjah, dialek-dialek yang berbeda. Ini dikhawatirkan mengganggu Al-Quran, sehingga apa? Usaha untuk membukukan Al-Quran mulai lagi. Maka di masa Sayyidina Utsman lah kemudian pengumpulan Al-Quran dimulai. Sehingga kemudian di masa ini beliau berhasil membukukan satu Al-Quran yang kemudian menjadi rujukan utama untuk penulisan Al-Quran di masa sesudahnya sampai saat ini, yang mushafnya itu dikenal dengan istilah Mushaful Imam atau Mushaful Utsmani, Mushaf Utsmani. Tapi jangan dibayangkan Bapak, Ibu-ibu atau Bapak semuanya, Al-Quran yang zaman dulu itu ditulis sudah ada harokatnya, titiknya, tidak ada sama sekali. Yang ada apa? Hanya bentuk-bentuk tulisan tegak lurus. Nggak ada titiknya, lurus doang. Ha tuh kayak gimana? Ya tulis kayak gitu doang, depannya doang. Jim kayak gimana? Tak kayak gimana? Nggak ada titiknya sama sekali. Apalagi harokatnya, apalagi wakafnya, tidak ada sama sekali. Nggak bisa baca. Yang bisa baca ya hanya yang orang Arab. Ini kesulitan lagi. Karena di berbagai daerah yang jauh dari Arab misalnya, yang bukan Arab, orang kesusahan membacanya. Gimana? Ini tulisannya ini ba kah, ini tak kah, ini tak kah? Nggak ada tulisannya, nggak ada titiknya. Harokat apalagi. Maka di masa Sayyidina Ali bin Abi Thalib ada satu ulama besar namanya Abul Aswad Ad-Du'ali menyampaikan perkara-perkara seperti ini. Lalu kemudian beliau diperintahkan oleh Sayyidina Ali untuk memberi titik nuktah biar membedakan ba yang mana, oh titiknya di bawah, tak atau titiknya ada titik 2, tak kayak gimana, titiknya 3, dari perahu titiknya 3, oh begini, sehingga mudah dibaca. Oh tahu ayat ini hurufnya seperti ini. Apakah ada harokat? Tidak, belum ada harokat. Tanda baca itu jauh sesudahnya lagi. Nah ini, ilmu ini dalam istilah ulumul Quran berkembang menjadi sebuah cabang keilmuan, namanya ilmu rasmul Quran, ilmu rasmul Utsmani. Bayangkan, Al-Quran yang kita baca, darinya itu muncul ilmu yang berbagai macam. Cara penulisannya saja bisa muncul. Bahkan cara membacanya ada, ilmu tajwid, betul. Bukan cuma ilmu tajwid, ada ilmu al-qiraah, ilmu qiraat. Qiraat macam-macam, bermacam-macam versi. Bapak Ibu mungkin pernah mendengar ada qari yang membaca misalnya wadduhi wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula. Jangan langsung disalahkan. Ini ada ilmunya. Ada bentuk-bentuk qiraatnya, macam-macam bacaannya. Ada 7 bacaan yang mutawatir, yang riwayatnya itu sampai ke Nabi. Makanya kadang sering didengar istilah al-qiraah as-sab'ah. 7 bacaan yang diriwayatkan oleh imam-imam, 7 imam. Masing-masing imam diriwayatkan oleh 2 imam lagi. Jadi kalau ditambah 14. Ini qiraat yang mutawatir, qiraat yang 7. Ada yang tidak mutawatir? Ada.
ditambah menjadi 3 qiraat menjadi qiraah 10, ditambah lagi jadi 4 menjadi qiraah arba'ata asyara al-kubra. Bayangkan. Bacaan kita yang kita baca di Indonesia ini menggunakan riwayat Hafs dari Imam Asim. Kalau ibu-ibu, bapak-bapak mungkin pernah mendengar bacaan yang agak sedikit berbeda atau pernah ke Arab sana mendengar orang membaca misalnya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, berbeda enggak? Lanjut lagi misalnya Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Ada yang berbeda enggak? Ini bacaannya betul, riwayatnya sampai kepada baginda Nabi. Tapi berbeda dengan baca kita betul. Tapi ini ada riwayatnya, ada ilmunya. Dahsyatnya Al-Quran. Dari ilmu, dari Al-Quran ini kita katakan sebagai mukjizat betul. Mukjizat yang paling utama dari baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Darinya muncul berbagai macam ilmu. Ada ilmu tajwid tadi, ilmu rasam usman, ilmu qiraat ada. Nah, tertulis dalam mushaf dan yang membacanya entah itu dia hafal, entah itu dia paham artinya ataupun tidak sama sekali dapat nilai ibadah. Kata baginda Nabi apa? Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi'asyri amsalihha. Siapa yang membaca Al-Qur'an, satu huruf dalam Al-Qur'an dia menemukan satu kebaikan. Satu kebaikan dikalikan menjadi 10. La aqulu alif lam mim harfun. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tidak kata Nabi. Walakin alif harfun, alif itu satu huruf, lamun harfun, lam itu satu huruf, mimun harfun, mim satu huruf. Alif lam mimnya ada berapa huruf? 3. Kalikan 10, 30, Anda sudah dapat 30 kebaikan. Bayangkan, alif lam mim sampai tadi aja ulaika udah mirabihim, cuma 5 ayat ibaratnya berapa kebaikan yang sudah kita dapatkan. Terserah Anda mau mengerti bacaannya ataupun tidak sama sekali Anda dapat bacaannya. Bahkan yang mendengar pun mendapatkan pahala. Dahsyatnya Al-Quran. Ini yang membedakan dengan kitab-kitab lainnya. Dibaca berpahala. Apalagi kalau kita tadabburi. Dihafal. Ada yang hafal Al-Quran, jumlahnya ayatnya berapa? Ada 6.236 ayat total, misalkan dari Al-Fatihah sampai akhir An-Nas. Orang bisa menghafalnya ada, bahkan anak kecil ada yang menghafalnya. Menghafal bukan sekedar menghafal, bahkan kadang bisa dibolak-balik. Dari belakang ke depan, atau dari bawah ke atas, bisa ada. Bagaimana dengan kitab-kitab yang lainnya? Ini kok kelebihan sendiri. Kalau kita telusuri ayat-ayatnya, ada munasabah, ada keterkaitan antar ayatnya. Dari struktur kata-katanya misalnya. Bisa kita telusuri. Ada keunikannya, ada keindahannya. Misalnya, di dalam Al-Quran ada kata al-hayah wal maut, tentang hidup, tentang mati. Jumlahnya ada berapa? Ada 145 seimbang. Dalam Al-Quran juga ada kata-kata manfa'ah atau al-fasad.
manfaat dan keburukan misalnya. Jumlahnya seimbang 50 kali. Ini kalau kita hitung. Ada kata soleh, solehat. Lawannya apa? Sayyiat, keburukan. Jumlahnya berapa? Ada 167 masing-masingnya. Seimbang dari kata-katanya. Bahkan kata hari, al-yaum, dalam bentuk tunggalnya yaum, jumlahnya berapa? 365 kali. Tapi kalau dalam bentuk jamak ayyam, jumlahnya berapa? Jumlahnya ada 30. Kata syahr, bulan, jumlahnya berapa? Cuma ada 12. Ini mungkin kita terbayang, ternyata bulan itu sudah ada disampaikan Al-Quran 12 kali, ada 12 bulan ya kan? Hari jumlahnya 365 hari. Yang kita gunakan tanggalan sekarang. Ini strukturnya Al-Quran, begitu indahnya, begitu dahsyatnya. Yang membacanya bernilai ibadah. Yang sampai ke kita melalui mutawatir. Maksud mutawatir itu apa? Diriwayatkan oleh orang banyak. Yang setiap tingkatannya, setiap tabaqahnya itu nggak mungkin mereka bersepakat untuk berbohong. Dalam suatu ketika Nabi berhaji, haji wada, itu ada lebih dari 100.000 sahabat yang ikut. Kalau seandainya di antara yang ikut itu ada 40 orang saja yang benar-benar mutqin, hafalannya bagus, cukup sudah menjadi bukti. Lalu kemudian apa? Mereka mengajarkan lagi ke para sahabat yang mumpuni, yang mutqin, terus sampai sudahnya sampai ke kita saat ini. Makanya Al-Quran dari zaman sekarang sampai zaman dahulu sama. Kalau kita ukur atau kita hitung di Semarang saja, di lingkungan kita berapa banyak orang yang hafal Al-Quran. Dilihat lagi sampai ujung sana, Indonesia berapa? Ratusan ribu, jutaan orang yang hafal Al-Quran. Ini dahsyatnya Al-Quran. Nah, momentum nuzul Al-Quran ini saya ingin mengajak Bapak Ibu semua untuk kembali mengintrospeksi sebagai refleksi kita. Kita menganggap Al-Quran itu sebagai mukjizat. Sudahkah Al-Quran dijadikan sebagai pegangan hidup kita, pedoman hidup kita, tuntunan hidup kita? Kita mengaku sebagai umat Nabi Muhammad. Kita bangga bahwa kita punya Al-Quran. Pertanyaannya, Al-Qurannya sudah dilanggengkan belum? Sudahkah dijadikan sahabat kita? Sudahkah benar-benar diposisikan sebagai tuntunan yang benar-benar menjadi tuntunan hidup atau tidak? Atau hanya selama ini sekadar membaca saja? Alhamdulillah, masih mending dibaca daripada tidak sama sekali. Ini yang perlu kita tekankan. Dari membaca itu di awalnya mulai kita memperhatikan tajwidnya, panjang pendeknya. Kalau bagus ditingkatkan. Kalau kurang bagus kita pelajari lagi tajwidnya. Karena hukumnya tajwid apa? Fardu ain, kewajiban pribadi masing-masing. Saat membaca Al-Quran harus dengan bacaan tajwid. Levelnya sudah bagus, ditingkatkan lagi dari bukan sekadar membaca dengan tajwidnya, tapi dipahami lagi sedikit demi sedikit artinya, terjemahnya. Sudah mulai bisa memahami terjemahnya, tingkatkan lagi, baca lagi, ulangi lagi Al-Qur'annya. Untuk kemudian kita apa? Kita tadabburi, kita perdalam lagi, kita kenali, kita akrabi dengan semakin mendalam. Kira-kira apa pesan yang terkandung dari Al-Quran ini? Apa yang ingin Allah sampaikan kepada kita? Maka posisikan dalam posisi ini, misalnya seakan-akan Al-Quran itu turun kepada kita. Bagaimana? Kalau kita ingin Allah berbicara dengan kita ingin berbicara dengan Allah, maka kita berdoa. Tapi kalau kita ingin Allah berbicara dengan kita, misalnya, bacalah Al-Quran. Kita kenali Al-Quran itu. Saat kita kenal, akan tumbuh kecintaan. Layaknya seorang pemuda-pemudi,
Saat dia ingin mencintai si pemudi itu, tentu yang dibutuhkan pertama kali apa? Kenal. Kalau nggak kenal ya nggak cinta. Apalagi sayang, susah untuk sayang. Ya nggak mas? Mau cinta harus kenal dulu. Kalau sudah kenal akan bertemu kecintaan, betul. Orang semakin cinta, semakin sayang, dia akan mudah untuk menyampaikan satu perkara. Tidak ada lagi yang mau ataupun disimpan. Curhat panjang lebar, sharing macam-macam, terbuka semuanya. Begitu pula Al-Quran, Bapak Ibu. Saat kita semakin dekat, saat kita sudah mencintai Al-Quran, maka akan semakin mudah, akan semakin terbuka tabir-tabir rahasia itu. Akan semakin banyak pesan yang mungkin bisa kita dapatkan. Saat kita cinta dengan seseorang, tentu orang itu akan langsung memberitahukan sesuatu yang disimpannya, rahasia apapun itu, terbuka. Tapi hanya pada orang yang dikenalnya, yang dicintanya. Begitu juga Al-Quran. Saat Al-Quran misalnya kita baca, sudah sampai tahap kita cintai dengan sebaik-baiknya, maka mungkin bisa jadi Al-Quran pun menyampaikan pesan ilahinya langsung ke kita, yang tentunya tidak banyak orang bisa mendapatkannya. Itulah kenapa saat ulama misalnya saat menafsirkan, menelusuri, kadangkala ditemukan hal-hal yang justru berbeda dari orang biasanya. Karena apa? Tabirnya sudah terbuka. Al-Quran dengan mudahnya curhat langsung. Allah langsung curhat melalui kalamnya. Ini pesannya yang didapatkan. Dan tidak bisa didapatkan oleh semua orang. Nah ini level bacaan yang sudah sampai ke tahap tadabbur dan lain sebagainya. Kalau sudah sampai level ini, tingkatkan lagi levelnya pada level yang paling akhir, yaitu beramal. Saat kita sudah menelusuri pesan-pesan Al-Quran, kita baca dengan sebaik-baiknya, kita tahu apa pesannya, sekarang kita amalkan apa yang sudah menjadi tuntunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Al-Qur'annya. Ini yang penting untuk kita pahami bersama. Jadi momentum nuzulul Quran ini merupakan refleksi untuk kita bersama, untuk kita kembali sadar. Kalau kita mengaku seorang muslim, beriman kepada Allah, mengaku cinta kepada baginda Nabi, tunjukkan kecintaan itu dengan mewujudkan kecintaan kita kepada Al-Quran. Kita jadikan dia sebagai sahabat sejati kita, yang menemani kita, yang menerangi kita nanti yaumil qiyamah, bahkan di alam kubur ayat-ayatnya. Kita jadikan sebaik-baiknya. Kita perhatikan adab-adab kita terhadap Al-Quran. Kita posisikan Al-Quran dengan sebaik-baiknya. Bayangkan orang-orang di luar sana yang non-muslim menghormati Al-Quran. Lah kita kadangkala Al-Quran aja dianggap bagaimana? Naruh Al-Quran kadangkala kita taruh di bawah. Tak. Apakah ini seperti ini adab Al-Quran? Anda mengatakan ini Al-Quran sebagai kitab suci, kitab paling mulia. Kenapa Anda mengatakannya di bawah? Tergeletak begitu saja. Saat kita membaca kadangkala kaki kita seperti ini, baca kayak begini. Apakah seperti ini adab Al-Quran? Kalau kita mengaku kita memuliakan Al-Quran, maka letakkan dalam posisi yang sebaik-baiknya. Baca dengan keadaan yang sebaik-baiknya. Karena itu kitab yang mulia. Bagaimana kalau kita mau mendapatkan keberkahannya, kalau saat kita adabnya saja nggak ada? Ini yang paling penting. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, dan mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah sebagai ahlul Quran. Amin, amin ya rabbal alamin. Kiranya itu saja yang bisa saya sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
أستاذنا وأساتذتنا المشايخ وشيخنا ولمن نحو حقا لمن أحسن إلى جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب الرحمن الرحيم مستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الحمد الشاكرين حمدا ناعم حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أحسن الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدني ووفقنا إلى الحق والإطراق المستقيم ببركة القرآن العظيم بحرمة حبيبك ورسولك الكريم واعف عنا يا كريم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا وأهلنا وتلاميذنا من أهل العلم وأهل الخير وأهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك وتجعلني وإياهم من أهل الشر والضير والطغيان. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا شقي ولا محروما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفور يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.